Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai tes konveksite dan konkavite suatu fungsi multivariabel. Ada dua cara, boleh dipilih, masing-masing punya kekurangan dan punya kelebihan ya, tergantung cara mencarinya. Mana yang lebih mudah, tentunya itu yang kita pilih. Nah, tadi muncul istilah leading principle minor. Nah, apa itu? Nah, leading principle minor didefinisikan sebagai matrik baru yang diperoleh ketika kita menghilangkan sesuatu baris dan kolom. Jadi, leading principle minor berorder K, tadi kita punya MIH, artinya ini adalah menunjukkan leading principle minor berorder I. Nah, suatu leading principle minor berorder K dari matriks A adalah apa? Matrik yang kita peroleh kalau kita mencoret N-K baris dan kolom terakhir. Jadi kita mencoret sejumlah N-K baris dan kolom yang terakhir. Itu yang disebut dengan MK dari H. Nah, biar mudah dipahami, kita buat langsung saja contohnya. Kalau kita punya matriks berorder 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 1. Maka di sana akan ada MIH, di mana I-nya bisa bernilai 1, 2, dan 3. M1 diperoleh dari mana? Ketika K sama dengan 1, kalau K-nya sama dengan 1, di sini N-nya 3, maka N-1 berarti ada 2. Artinya apa? Kita harus mencoret 2 baris dan kolom terakhir. Jadi 2 baris terakhir, 1, 2, kita coret. Demikian juga 2 kolom terakhir, 1, 2, kita coret. Sehingga dia menjadi M1. Nah, berapa M1? 1. Karena K-nya 1, maka kita mencoret 2 baris, 2 kolom terakhir. Kalau gitu M2-nya berapa? M2 berarti K-nya 2, N-nya 3. 3 dikurang 2, 1, berarti kita mencoret hanya 1 baris, 1 kolom. Hasilnya adalah 1, 2, 2, 1. M3 berarti K-nya 3. Berarti yang kita coret 3 dikurang 3 berarti 0, artinya kita tidak mencoret. Artinya matriks itu sendiri. M3 sama dengan matriks itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan leading principle minor.
Tadi syaratnya adalah semua elemen diagonal positif dan determinan semua leading principal minor adalah positif. Nah, itu nanti yang akan dimanfaatkan. Nah, kalau tadi adalah terkait dengan syarat konveksiti, nah bagaimana dengan konkaviti? Nah, kalau kita mau tahu syarat-syarat strict konkaviti dari suatu fungsi, nah ada di sini. Kita bisa menggunakan eigenvalue, yakni kalau semua eigenvalue-nya dari H adalah negatif, atau semua elemen diagonal dari H harus negatif, dan determinan H dan determinan semua leading principal minor MIH adalah positif jika I genap, atau determinan H dan determinan semua leading principal minor MIH adalah negatif jika I ganjil. Nah, tentu ini susah ya. Kita susah memahami ini. Kan lebih mudah kalau kita memakai yang eigenvalue-nya negatif saja. Atau cara lain, kita nggak usah berbicara tentang konkaviti, tapi kita bicara konveksiti saja. Kita cukup menghafal strictly convex. Kalau nanti kita berhadapan dengan fungsi yang terkait dengan konkaviti, nah kita tinggal memanfaatkan sifat cermin dari suatu fungsi. Nah, misalnya kita punya maksimasi. Bagaimanakah mengetes fungsi ini? Kalau kita mau menggunakan strict concavity tadi, kita bisa menggunakan pengecekan lambdanya semua negatif atau menggunakan elemen diagonal dan leading principal minor. Tetapi lebih susah penggunaan untuk leading principal minor untuk fungsi konkav. Nah, kita memanfaatkan bahwa kalau kita punya fungsi Y sama dengan Fx, ternyata itu kalau kita kalikan dengan minus 1, maka kita akan punya kurva ini adalah minus Fx. Jadi dengan sifat cermin dari sumbu X, ketika kita akan mencari maksimasi dari Fx, itu kasusnya akan sama dengan kita mencari minimasi minus Fx. Nah, jadi kita cukup bekerja dengan minimasi. Kalau kita harus mencari maksimasi, tinggal nanti fungsi kita kalikan dengan minus 1. Karena maksimasi Fx akan sama dengan mencari minimasi minus Fx. Jadi cukup kita tahu apa syarat terkait dengan strict convexity ya. Strict convexity. Karena ini lebih mudah diingat.
Nah, ini cara mengingat, kita menggunakan satu cara saja, ya, ini terkait dengan minimasi. Nah, sekarang untuk contoh-contoh kita bisa berikan di sini. Yang pertama, kita punya fungsi 2x1 kuadrat minus 3x1 x2 plus 2x2 kuadrat. Nah, bagaimanakah sifat dari fungsi ini? Tentu kita akan bisa melakukan pengetesan dengan cara-cara tadi. Apakah kita mau menggunakan eigenvalue atau mau menggunakan elemen diagonal dan determinan leading principal minor. Nah, pertama kita diturunkan ke x1 akan menghasilkan 4x1 yang ini, yang di sini menghasilkan minus 3x2. Sedangkan kalau ini turunkan ke x2, yang di sini 0, di sini diturunkan ke x2 menghasilkan min 3x1, di sini turunkan ke x2 menghasilkan 4x2. Diturunkan ke arah x1 menghasilkan 4, diturunkan ke arah x2 hasilnya adalah minus 3. Yang sini diturunkan ke arah x1 hasilnya minus 3, diturunkan ke arah x2 hasilnya 4. Maka kita punya isiannya 4 min 3 min 3 4. Nah, ini selanjutnya cara ini kita lebih mudah menggunakan apa? Menggunakan penggunaan semua elemen diagonal bahwa dia semua positif, oke, dipenuhi. Kemudian determinan leading principal minor M1 kita coret hasilnya 4, dia positif. Determinan leading principal minor M2H tidak mencoret, determinannya adalah 4 kali 4 16 dikurang min 3 kali 3 9, hasilnya 7, positif. Jadi cara kedua lebih mudah dan memenuhi. Maka fungsi kita adalah strictly convex. Kita lebih gampang menggunakan cara yang kedua. Apa sih akibatnya kalau dia strictly convex? Oh, kalau begitu, bahwa fungsi kita hanya memuat satu global minimum. Jadi nanti kalau kita mengoptimasi fungsi ini, maka kita akan memperoleh secara yakin, 100% yakin, bahwa jawaban kita adalah global minimum. Nah, ini contoh kalau kita lihat secara visual dari fungsi kita, ya. 2x1 kuadrat minus 3x1 x2 ditambah 2x2 kuadrat. Dua x1 kuadrat minus 3x1 x2 minus 3 ditambah 2x2 kuadrat ditambah 2 dikalikan x2 kuadrat. Nah, ini menunjukkan dia hanya ada satu titik. Ini kalau sebetulnya kalau tidak
berat bebannya saya bisa putar-putar untuk memastikan bentuknya ya. Tapi dari pengalaman kalau saya memutar sementara kita sedang V-con itu biasanya bebannya nggak kuat ya, terus hang. Jadi saya tidak akan lakukan lagi. Ini kalau kita putar-putar nanti salah satu bentuknya bahwa memang terbukti dia hanya ada satu titik minimum. Nah, jadi sifat dari suatu fungsi bisa kita identifikasi dengan mengamati properti dari Hessian matriksnya. Nah, tadi sudah kita hubungkan bagaimana sifat dari suatu fungsi. Fungsi akan bersifat strictly convex kalau Hessiannya adalah positif definite, di mana dia bisa diidentifikasi kalau lambda I-nya semua positif. Atau kalau menggunakan determinan MIH, semua positif. Sedangkan dia bersifat convex kalau Hessiannya positif semi-definite, lambdanya salah satu sama dengan 0. Nah, sebaliknya untuk yang strictly concave, kalau Hessiannya bersifat negatif definite, ditunjukkan oleh eigenvalue negatif. Nah, kalau menggunakan determinan leading plus minor agak susah, saya sarankan nggak usah dihafalkan. Kita cukup mengingat yang satu saja ini dengan strictly convex, dan kita memanfaatkan sifat cermin dari sumbu X. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, untuk menambah pemahaman saudara, silahkan saudara mengerjakan tugas 2 yang saya ambil dari bukunya Edgar dan kawan-kawannya, edisi 2, 48, 416, 442, 445, 450. Sahabat D3 yang saya hormati, demikian video kali ini. Untuk video berikutnya, kita akan membahas optimasi untuk satu variabel, yakni bracketing method. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat D3, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.